Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, saya undang berdiri. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap berkas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan bertabur ludah, hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan menuju Golgota. Dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Mari kita pujikan NKB 80 bait 1 dan 2 di Bukit Golgota. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, ibadah Jumat Agung kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Jemaat, kami mohon untuk duduk. Jemaat Tuhan, peristiwa salib adalah peristiwa tragis, seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia.
Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab atas pertanyaan, apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia, atau Allah punya cara dalam menunjukkan kehendaknya? Mari kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 170, Kepala yang Berdarah. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, mari pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita. Saudara, dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami, dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu.
Amin. Mari kita menaikkan Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak, para pendengar Radio Magelang FM, kami undang untuk bangkit berdiri menerima berita anugerah. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terangnya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam damai. Bersama-sama jemaat kami minta untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa saya hantarkan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam kami menghayati akan Jumat Adi, Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus, kami diberi waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Magelang FM, di dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai Injil Yohanes 19 ayat 42.
Dari bacaan ini saya akan membaca Injil Yohanes 18 ayat 28 sampai 30. Injil Yohanes 18 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Tema khotbah dalam Jumat Agung Kematian Tuhan Kristus adalah, mungkinkah Allah telah kalah? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib sampai hari ini masih sulit untuk dipahami oleh banyak orang. Bahkan menjadi perdebatan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang meragukan dan mengatakan bahwa Yesus tidak mati dan tidak disalibkan, tetapi digantikan oleh murid yang lain. Bahkan muncul pertanyaan, mengapa kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat malah mengalami penderitaan, bahkan kematiannya secara keji, mati di atas kayu salib? Seharusnya ia bisa menghindar dan tidak mati, mengalami kematian di atas kayu salib yang keji itu. Namun bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk anak-anak, kesengsaraan dan kematian Yesus di atas kayu salib dipercaya dan kita imani sebagai hal yang nyata terjadi, yang saat ini kita peringati dan kita hayati di dalam Jumat Agung. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Kristus, apa makna kesengsaraan dan kematian Tuhan Kristus bagi kita saat ini? Yang harus dimaknai sebagai umat Kristen di saat memperingati dan merayakan akan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita diingatkan bahwa melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, umat Kristen terpanggil untuk menghayati Jumat Agung Via Dolorosa, sehingga bisa menghadapi segala penderitaan dan pergumulan kehidupan dengan taat pada kehendak Tuhan. Apalagi saat ini kita semua sebagai masyarakat dan juga dunia menanggung beban yang cukup berat, adanya pandemi COVID-19 dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Yang harus diingat dan dilakukan adalah kuat menanggung segala penderitaan, bahkan harus peka terhadap penderitaan sesama. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 1 tahun, menimbulkan pertanyaan besar, apa tindakan Allah di dalam situasi semacam ini?
Apakah dia hanya berdiam diri sementara umatnya pontang-panting berjuang untuk memulihkan kehidupan? Mungkinkah Allah telah kalah? Atau jika Allah itu berkuasa, mengapa ada malapetaka dan bencana? Dengan melihat jauh ke belakang peristiwa Via Dolorosa, jalan salib yang mengantar sampai pada kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Allah yang sepertinya tega membiarkan bahkan meninggalkan anaknya terkasih, Yesus dihina, disiksa, dan mati dengan cara mengenaskan. Kita akan berefleksi bersama apa makna peristiwa itu bagi kita yang sedang bergulat dengan situasi saat ini. Yang pertama, kematian Yesus bermakna pengampunan dan perdamaian. Karena dosa, maka rusaklah hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. Upah dosa adalah kematian atau maut. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari hukuman dosa dan maut dengan usahanya sendiri. Pengampunan dan perdamaian itu sungguh diperlukan oleh manusia yang sudah rusak hubungannya karena dosa. Hanya karena kasih dan anugerah Allah, manusia berdosa bisa menerima pengampunan dan perdamaian. Untuk itu, peristiwa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus sebagai jaminan pengampunan dosa-dosa kita. Makna kematian Yesus adalah untuk keselamatan bagi manusia berdosa yang mau percaya kepadanya. Ada kepastian akan pengampunan dosa dengan kematiannya. Hal ini adalah merupakan bukti kasih Allah kepada manusia berdosa, kasih Allah kepada dunia ini. Yang kedua, kematian Yesus membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Seperti kita ketahui, sebelum Yesus ditangkap, diadili dan dihukum salib, Yesus berdoa di Taman Getsemani, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus menggunakan gambaran minum dari cawan untuk menggambarkan penderitaan dan kematian yang harus ditanggungnya. Dalam doanya, Yesus mengatakan bahwa ia tidak minta Bapa menyelamatkannya dari penderitaan, kesengsaraan dan kematiannya. Hal ini juga meneguhkan pemahaman kita bahwa Allah tidak kalah. Justru sebagai anak tunggalnya, Yesus menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Bapa melalui ketabahannya untuk menderita, bahkan mati di atas kayu salib sebagai korban penghapus dosa. Padahal yang harus menanggung hukuman dosa dan kutuk salib adalah kita manusia berdosa. Namun Yesus bersedia rela menggantikan dan menanggungnya. Ia taat kepada kehendak Bapanya. Tetapi sesungguhnya kesengsaraan kita yang dipikulnya, penyakit kita yang ditanggungnya, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ia telah menggantikan tempat kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ia mengalami semua pengalaman kita yang paling berat hingga penderitaan yang paling dahsyat. Itulah kesaksian Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 4, 5 dan 10. Yesus menjalani hukuman dosa manusia dengan kepedihan dan pengorbanan yang luar biasa besarnya. Tuhan Yesus menjalani hukuman dosa manusia dengan kepedihan. Harga dirinya direndahkan, darahnya tercurah, menahan sakit yang tiada taranya. Di atas kayu salib pun ia mengatakan,
aku haus. Kepedihan yang amat mendalam, keringatnya seperti darah karena menahan pergumulan yang amat berat. Oleh karena itu, jangan sampai kita meremehkan pengorbanannya dan mengatakan bahwa pengampunannya itu murah, enak, gampang, dan enteng. Di sisi lain, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita pernah meragukan akan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nyawanya saja Dia berikan demi kita manusia yang dikasihinya. Oleh karena itu, kita tidak perlu meragukan akan cinta kasih-Nya kepada kita semua. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, para pendengar Radio Magelang FM, peristiwa penderitaan dan kematian di atas kayu salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawab, apakah Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Jawabnya tidak. Allah turut bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dengan penderitaan dan kematian Yesus di atas kayu salib membuktikan bahwa Yesus juga turut merasakan penderitaan, kesengsaraan yang saat ini kita alami. Ia hadir menyertai kita, memampukan kita untuk menanggung segala penderitaan yang ada, termasuk pandemi COVID-19 dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib memberikan teladan bagi umat manusia, terkhusus kita sebagai orang percaya. Mari bersama kita melihat salib Yesus yang saat ini saya bawa. Salib Yesus yang melambangkan penderitaan dan cinta kasih kepada dunia. Salib ada dua kayu yang ke atas dan ke samping. Bagaimana pemulihan terjadi, kasih Yesus yang telah mengalami kesengsaraan dan kematian memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang percaya memandang salib ini dan memandang akan keteladanan Yesus yang harus kita kerjakan. Kasih kepada Allah. Kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib karena ketaatannya kepada Bapa. Walaupun dia harus mengalami penderitaan, kesengsaraan, dihina, dan kematian di atas kayu salib, ia taat kepada kehendak Bapa. Dan inilah yang harus kita teladani dalam penderitaan kehidupan kita saat ini. Mari kita tetap mengasihi Tuhan. Mari kita tetap mencintai Tuhan. Mari kita tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa, pujian, dan juga mendengarkan firman-Nya. Lebih dari itu, ketaatan kita kepadanya. Lalu yang kedua, salib yang juga kita diingatkan bagaimana yang horizontal hubungan kita dengan sesama. Yesus di atas kayu salib ini memberikan teladan bagaimana untuk mengampuni, untuk menerima, untuk mengasihi, bahkan mengasihi orang-orang yang membencinya. Di atas kayu salib, Yesus mendoakan orang yang menganiaya, yang menyalibkan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang harus kita kerjakan untuk dapat mendoakan, mengasihi, memberkati, tidak membenci, tidak menendam bagi orang-orang yang mungkin memusuhi kita, membenci kita. Di atas kayu salib ini, Yesus juga menerima pertobatan salah seorang penjahat yang ada di sebelahnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga akan ada bersama-sama dengan aku ke dalam Firdaus. Yesus menerima orang yang bertobat. Mari kita juga bisa mau menerima
akan sesama kita yang mengakui kesalahannya, yang berdosa dan mau bertobat untuk bisa kita terima. Demikian juga Yesus mengasihi ibunya Maria di atas kayu salib. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dengan teladan ini, bagaimana cinta kita, kasih kita kepada orang-orang yang terdekat, kepada keluarga, suami, istri, anak-anak, saudara dan sahabat. Kita terpanggil untuk mewujudkannya. Inilah keteladanan Kristus di atas kayu salib. Selamat menghayati Jumat Agung, kesengsaraan dan kematian Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan yang menang tidak kalah. Ia taat kepada Bapanya, dan pada hari yang ketiga setelah mati, Ia bangkit. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit berdiri, menjilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama umat segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari jemaatku, bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini, dalam ibadah Jumat Agung, kami boleh menghayati penderitaan-Mu, bahkan kematian-Mu di kayu salib. Semua itu Engkau lakukan oleh karena cinta-Mu kepada kami, dan karena cinta-Mu itulah membuat dosa-dosa kami Engkau tebus. Sehingga pada saat ini kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala karya suci-Mu pada kami, pada umat manusia, pada dunia ini. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami juga berdoa bagi siapapun kami, warga jemaat-Mu, dimanapun kami berada, termasuk para pendengar Radio Magelang FM, dimanapun kami berada. Mampukanlah kami untuk berani menghadapi kenyataan hidup kami, baik ketika kami hidup dalam penderitaan, kekurangan, kesengsaraan, bahkan menjelang kematian menjemput kami, karena kami diyakinkan oleh firman-Mu, bahkan kematian kami adalah juga kasih karunia-Mu, dan Engkau telah meneladankan ke dalam diri kami, agar kami juga berani menghadapi penderitaan yang ada.
Berkati kami semua, berkati warga jemaat yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, kekurangan, kesedihan, penderitaan. Kami yakin Engkau tidak tinggal diam, melainkan Engkau terus berkarya memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kepada pelayan-pelayan khusus di gerejamu, baik itu pengurus wilayah, pengurus blok, pengurus pepandan, pengurus komisi, panitia, tim pemandu lagu, organis, penata LCD, KTU, TU, koster, pengajar anak, remaja pemuda, guru katekisasi, para pengkhotbah, siapapun mereka yang telah Tuhan beri tugas, kami yakin kesempurnaan akan Engkau berikan manakala kami bersedia Engkau pakai. Berkati kepanitiaan yang ada, berkati bangsa dan negara kami, terutama program-program vaksinasi COVID-19 yang mulai saat ini terus berjalan. Kami yakin banyak orang yang akan menerima vaksin ini, sehingga terjadilah imunitas komunal, sehingga dengan demikian kami bisa mengusir corona dari kehidupan kami. Kami serahkan rangkaian syafaat kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dan pendengar radio Magelang FM, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita, dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mari kita iringi dengan menaikkan lagu Kidung Pasamuan Jawi 163, Kawula Bombong. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kawula sami sowan ngarsa paduka, mangke kula ngaturken ingkang kawula gadahi, nadyan tan timbang kelayan berkah ingkang paduka paringaken.
Sepinten ageng kawula sami ngaturaken pisungsung paduka kepareng berkahi. Duh Allah ingkang maha luhur, mugi ndadosaken kamulyaning asma paduka wonten ing salumahing bumi menika. Salajengipun marilah kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri, bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga hingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Kita akhiri ibadah ini dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia menyertai saudara sekalian. Amin.